Lama ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas chapter video 8 mata kuliah akuntansi menengah 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. Materi ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggota pertama saya Muhammad Rafli Tirtagiri dengan NIM 2019-12-11-038. Dan saya Rosa Virginia Dara Aprili dengan 2019-12-11-026. Dan saya Felicia Deviani Siti Hawa dengan NIM 2019-12-11-028. Pada chapter ini, kami akan membahas materi tentang Valuation of Inventories, a Cost-Basis Approach, yang masuk ke dalam chapter 8. Tujuan pembelajaran itu apa sih? Yang pertama itu kita mengidentifikasi klasifikasi penting dari persediaan. Dan yang kedua itu kita membedakan antara sistem persediaan perpetual dengan sistem persediaan periodik. Yang ketiga kita mengidentifikasi pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan. Yang keempat kita memahami pos-pos yang harus dimasukkan sebagai biaya persediaan. Dan yang kelima kita menjelaskan dan membandingkan asumsi arus biaya yang digunakan dalam memperhitungkan persediaan. Next. Penilaian persediaan, pendekatan dasar biaya-biaya, valuation of inventories, a cost basis approach. Itu tuh ada inventory issue, ada goods and cost include inventory, ada which cost flow assumption to adopt, ada effect or inventory errors. Next. Pertama kita ke persediaan. Klasifikasi atau persediaan adalah aset. Yang pertama itu barang yang disimpan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa atau barang yang akan digunakan dalam produksi barang yang akan dijual. Bisnis yang berhubungan dengan persediaan itu perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Next. Klasifikasinya itu satu akun persediaan dan membeli barang dagangan dalam bentuk yang siap dijual. Nah ini contoh akunnya inventories. Next. Tiga akun itu ada bahan baku bekerja dalam proses dan barang jadi. Jadi akunnya itu merchandise and finished good, work in process, dan raw material and supplies. Next. Sekarang kita ke aliran biaya persediaan. Jadi pertama itu ada raw materials, labor, and overhead. Nah itu dia ke work in process. Habis dari manufacturing company itu kita ke finished goods. Itu ada cost of goods sold. Habis itu dari situ selain dari itu kan dari manufacturing company. Nah ini dari merchandise company itu dari cost of goods sold purchase ke cost of goods sold. Habis itu turun ke CO cost of goods sold juga. Next. Arus biaya persediaan. Perusahaan menggunakan salah satu dari dua jenis sistem agar pencatatan persediaan tetap akurat. Itu tuh ada perpetual system sama periodic system. Biasanya perusahaan tuh pakai perpetual system sama periodic system, ada juga yang pakai dua-duanya. Next. Kita ngomongin dulu ke perpetual system. Yang pertama itu pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku untuk diproduksi di debit ke persediaan. Yang kedua itu biaya transportasi masuk atau freight in di debit ke persediaan. Retur dan potongan pembelian dan diskon pembelian di kredit ke persediaan. Yang ketiga itu harga pokok penjualan di debit dan mengkredit persediaan untuk setiap penjualan. Yang keempat tuh buku besar pembantu atau persediaan memperlihatkan kuantitas dan biaya dari setiap jenis persediaan yang ada di tangan. Sistem persediaan perpetual menyediakan catatan yang berkelanjutan tentang saldo akun persediaan dan harga pokok penjualan. Next. Kita ke periodic system.
Pembelian barang dagangan dicatat dengan mendebit ke pembelian, persediaan akhir ditentukan oleh hitungan fisik, dan yang ketiga perhitungan harga pokok penjualan atau COGS. Nah ini contohnya beginning inventory itu 100, terus purchase netnya itu 800, nah itu ditambahin menghasilkan goods available for sale itu 900. Terus ending inventory-nya itu minus 125 dan menghasilkan cost of goods sold-nya itu 775. Next. Terus comparing perpetual and periodic system. Ilustrasinya itu Fashmere Company memiliki transaksi sebagai berikut selama tahun berjalan. Itu pertama dia ada beginning inventory 100 unit, itu dengan harga $6, menghasilkan 600 $600 dan purchase itu 900 unit dengan harga $6 menghasilkan $5.400, sales itu 600 unit dengan harga $12 menghasilkan 7.200 dan ending inventory 400 unit dengan harga $6 menghasilkan 2.400. Catatan transaksi tersebut menggunakan sistem perpetual dan periodik. Jadi pakai dua sistem ini. Next. Ini kan dia kan pakai keduanya kok. Kalau perpetual system dan periodic system. Nah, di beginning inventory kalau di perpetual system itu dari inventory akun show-nya dari inventory on hand itu 600. Periodic systemnya juga kayak gitu. Kalau di periodic system beginning inventory juga kayak gitu. Nah, kalau misalnya di perpetual system itu di purchase yang 900 unit dengan harga $6 itu dia mencatatnya dengan inventory 5.400 dan akun payable itu 5.400. Nah, sedangkan periodic system tuh dia mencatat purchase-nya 5.400 dan akun payable 5.400. Nah, kalau sales-nya di perpetual inventory itu akun receivable 7.200, sales revenue 7.200 dan COGS-nya itu 3.600 dari 600 barang yang dengan harga $6. Nah, inventory itu 3.600. Nah, sedangkan kalau periodic system tuh lebih simpel, dia cuma nyatat akun receivable 7.200 dan sales revenue 7.200 dan no entry ya, tidak ada akun. Dan kalau misalnya end of period entries for inventory akun itu kalau di perpetual system itu dia no entry necessary jadi nggak perlu, dan inventory akun show the ending balance itu 2.400 dari mana itu dari 600 ditambah dengan 5.400 dan dikurang dengan 3.600. Dan kalau sedangkan periodic system itu dia mencatat inventory itu 2.400 dan COGS itu 3.600, purchase 5.400 dan inventory beginningnya 500. Next. Terus arus biaya persediaan, ilustrasinya itu asumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan akun persediaan perpetual melaporkan saldo persediaan sebesar 4.000. Namun hitungan fisik menunjukkan persediaan 3.800. Sebenarnya ada entry untuk pencatatan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Entry over short-nya itu 200 dan inventory 200. Notnya itu inventory over dan short menyesuaikan harga pokok penjualan atau HPP dalam praktiknya. Kadang-kadang melaporkan inventory overshot di bagian pendapatan dan beban lain pada laporan laba rugi. Next. Inventory control all companies perlu verifikasi berkala atas catatan inventaris dengan hitungan berat atau pengukuran sebenarnya dengan jumlah dibandingkan dengan catatan inventaris rinci. Perusahaan harus melakukan inventaris fisik. Yang pertama itu mendekati akhir tahun fiskal mereka, dan yang kedua itu untuk melapor jumlah persediaan dengan benar dalam laporan akuntansi tahunan mereka. Next. Terus kita menentukan harga pokok penjualan atau HPP. Perusahaan harus melokasikan harga pokok semua barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan, antara barang yang dijual atau digunakan dan barang yang masih ada. Seperti ini ininya akunnya. Jadi beginning inventory Januari 1 itu 100 dan cost of goods across or producer during the year itu 800, terus menghasilkan total
cost of goods available for sale itu 900 dan ending inventory pada Desember 31 itu 200 dan cost of goods sold during the years-nya itu 700. Dihasilkan dari 900 dikurang 200. Next. Goods include in inventory. Perusahaan mengakui persediaan dan hutang pada saat mengendalikan aset. Bagian dari hak sering digunakan untuk menentukan kontrol karena hak dan kewajiban ditetapkan secara hukum. Next. Kemudian, barang termasuk dalam persediaan ada barang di transit. Contohnya, LG Core menentukan kepemilikan dengan menerapkan aturan bagian dari hak milik. Yang pertama, jika pemasok mengirimkan barang ke LG FOB titik pengiriman, hak milik diteruskan ke LG saat pemasok mengirimkan barang ke operator umum yang bertindak sebagai agen LG. Yang kedua, jika pemasok mengirimkan barang FOB, tujuan hak milik diteruskan ke LG hanya ketika menerima barang dari pengangkut umum. Titik pengiriman dan tujuan seringkali ditentukan oleh lokasi tertentu, misalnya FOB Seoul. Next. Kemudian ada barang kiriman. Contohnya Williams Art Gallery sebagai pengirim mengirimkan berbagai merchandise ke seni ke Shotby Holdings USA sebagai penerima barang yang bertindak sebagai agen Williams dalam menjual barang-barang konsinyasi. Sotheby's agrees to accept the goods without any liability, expect to exercise due care and reasonable protection from loss or damage until it sells the goods to a third party. Yang kedua, saat Sotheby menjual barang, ia mengirimkan pendapatan dikurangi komisi penjualan dan biaya yang dikeluarkan kepada Williams. Barang yang keluar sebagai konsinyasi tetap menjadi milik pengirim, Williams. Next. Penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Contohnya, Hill Enterprise mentransfer atau menjual inventaris purchase dan secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang dagangan ini pada harga tertentu selama periode waktu tertentu. Chase kemudian menggunakan inventaris sebagai jaminan dan meminjamkan untuk itu. Yang pertama, inti dari transaksi adalah bahwa Hill Enterprise mendanai inventarisnya dan mempertahankan kendali atas inventarisnya, meskipun kepemilikan tersebut dialihkan ke hak legal teknis Chase atas barang dagangan. Yang kedua, seringkali dijelaskan dalam praktik sebagai transaksi parkir. Yang ketiga, Hill harus melaporkan inventaris dan kewajiban terkait pada pembukuannya. Next. Kemudian penjual dengan hak pengembalian, contohnya di sini perusahaan penerbitan berkualitas menjual buku teks ke toko buku kampus dengan perjanjian bahwa kampus dapat mengembalikan dengan kredit penuh buku apapun yang tidak terjual. Penerbitan kualitas harus mengenali yang pertama, pendapatan dari buku teks yang terjual yang diharapkan tidak akan dikembalikan. Yang kedua, kewajiban pengembalian dana untuk perkiraan buku yang akan dikembalikan. Yang ketiga, aset untuk pembukuan yang diperkirakan akan dikembalikan yang mengurangi harga pokok penjualan. Jika quality publishing tidak dapat memperkirakan tingkat pengembalian, seharusnya tidak melaporkan pendapatan apapun hingga pengembalian menjadi prediktif. Next. Kemudian misalnya ada biaya produk. Biaya yang berhubungan langsung dengan membawa barang ke tempat usaha pembeli dan mengubah barang tersebut ke kondisi yang dapat dijual. Biaya pembelian mencakup semua. Yang pertama harga beli, kedua biaya masuk dan pajak lainnya, yang ketiga biaya transportasi, dan yang keempat penanganan biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan barang. Next. Kemudian ada biaya periode. Biaya secara tidak langsung berkaitan dengan perolehan atau produksi barang. Biaya periode seperti yang pertama biaya penjualan, biaya umum dan administrasi tidak termasuk sebagai bagian dari biaya persediaan. Next. Kemudian ada biaya termasuk dalam persediaan. Di sini ada penentuan diskon pembelian. Diskon pembelian atau perdagangan adalah pengurangan harga jual yang diberikan kepada pelanggan. ISCB mensyaratkan diskon ini dicatat sebagai pengurangan dari biaya persediaan. Next.
Di sini kemudian ada perlakuan diskon pembelian. Ada dua metode yaitu gross dan juga net. Contohnya purchase cost 10.000 terus 2/10 net 30. Untuk metode grossnya jurnalnya purchase 10.000 di debit pada akun payable di kredit 10.000. Kemudian pada metode netnya di purchase-nya 9.800 pada debit dan akun payable-nya 9.800 di kredit. Kemudian invoice of 4.000 are paid within discount period. Pada metode grossnya akun payable 4.000 pada purchase diskon 80 dan cash 3.920. Pada metode netnya akun payable 3.920 pada cash 3.920. Kemudian invoice of 6.000 are paid after discount period. Akun payable pada metode gross akun payable-nya 6.000 pada cash 6.000. Kemudian pada metode netnya akun payable-nya 5.880 dan purchase discount loss-nya 120 pada cash 6.000. 80 dolar itu didapat dari 4.000 dolar dikali 2% dan 9.800-nya didapat dari 10.000 dikali 98%. Next. Kemudian ada asumsi arus biaya mana yang bisa diadopsi. Ada metode arus biaya, identifikasi khusus, atau dua asumsi arus biaya, first in, first out, atau average cost. Next. Kemudian di sini metode arus biaya. Untuk menggambarkan metode arus biaya, asumsikan bahwa Walmart telah memiliki transaksi berikut di bulan pertama operasinya. Pada Maret 2, dia membeli 2.400 per unit 4. Kemudian balance-nya 2.000 unit. Pada Maret 15 membeli 6.000 unit seharga 4,40, balance-nya 8.000 unit. Kemudian pada Maret 19 menjual 4.000 unit, balance-nya 4.000. Kemudian pada Maret 30 membeli lagi 2.000 per unit 4,75, di balance-nya menjadi 6.000 unit. Hitung barang tersedia untuk dijualnya, yaitu beginning inventory 8.000 didapat dari 2.000 kali 4, kemudian purchase-nya 26.400 didapat dari 6.000 kali 4,40, kemudian 9.500 didapat dari 2.000, 4,75, didapat goods payable for sale-nya 43.900. Next. Kemudian untuk metode arus biaya, identifikasi khususnya, metode hanya dapat digunakan dalam kasus di mana praktis untuk memisahkan secara fisik berbagai pembelian yang dilakukan, harga pokok penjualan termasuk biaya barang tertentu yang dijual. Yang kedua, digunakan saat menangani item yang mahal dan mudah dibedakan dalam jumlah yang relatif kecil. Yang ketiga, mencocokkan biaya aktual dengan pendapatan aktual. Yang keempat, arus biaya sesuai dengan arus fisik barang. Dan yang terakhir, memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi laba bersih. Next. Kemudian ada identifikasi khususnya, ilustrasinya persediaan 6.000 unit Walmart Inc. terdiri dari 1.000 unit dari pembelian 2 Maret, 3.000 dari pembelian 15 Maret, dan 2.000 dari pembelian 30 Maret. Hitunglah jumlah persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Di sini ending inventory-nya itu total unitnya 6.000, kemudian total cost-nya 26.700. Kemudian cost of goods payable for sale-nya 43.900 dikurangi ending inventory-nya 26.700, didapat COGS-nya 17.200. Next. Kemudian metode arus biaya ada biaya rata-rata. Harga item dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Yang kedua, tidak tunduk pada manipulasi pendapatan. Yang ketiga, mengukur aliran fisik tertentu dari persediaan seringkali tidak mungkin dilakukan. Next. Kemudian biaya rata-rata yaitu metode rata-rata tertimbang. Di sini weighted average cost per unitnya 43.900 didapat dari total cost-nya dibagi 10.000 didapat dari total units-nya, hasilnya 4,39. Kemudian inventory in units-nya 6.000 unit, ending inventory-nya 6.000 dikali 4,39 yaitu didapat 26.340.
Cost of goods available for sale-nya 43.900 dikurangi dengan inventory-nya 26.340 didapat COGS-nya 17.560. Next. Kemudian biaya rata-rata untuk metode rata-rata bergerak. Di sini pada Maret 2 dia membeli 2.000 unit 4 jadinya 8.000 di balance-nya 8.000. Kemudian pada Maret 15 6.000 unit itu seharga 6.000 unit seharga 26.400, kemudian di balance-nya menjadi 34.400. Pada tanggal 19 Maret menjual 4.000 unit seharga 4,30, yaitu totalnya 17.200, kemudian di balance-nya juga 17.200. Pada Maret 30 2.000 unitnya masing-masing 4,75, jadinya 9.500, kemudian di balance-nya itu menjadi 26.700. Dalam metode ini, Kalmar menghitung biaya unit rata-rata baru setiap kali melakukan pembelian. Next. Metode harus biaya, first in first out atau FIFO. Diasumsikan barang digunakan sesuai urutan pembeliannya. Yang kedua mendekati arus fisik barang. Yang ketiga persediaan akhir mendekati biaya saat ini. Dan yang terakhir gagal mencocokkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini pada laporan laba rugi. Next. Desain persediaan berkala. Untuk ending inventory-nya total unitnya 6.000, kemudian total cost-nya 27.100, kemudian cost of goods sold available for sale-nya 43.900 dikurangi dengan inventory-nya 27.100, kemudian didapat COGS-nya 16.800. Tentukan biaya persediaan akhir dengan mengambil biaya pembelian terakhir dan bekerja kembali hingga memperhitungkan semua unit dalam persediaan. Masuk ke dalam perpetual method pada FIFO. Untuk perpetual ini biasanya dalam semua kasus FIFO, persediaan dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan, terlepas dari apakah yang dipakai adalah sistem persediaan perpetual atau periodik. Nah, untuk contohnya di sini, pada tanggal 2 Maret, dia membeli sebanyak 2.000 dengan harga 4. Lalu masuk ke dalam balance-nya jadi 8.000. Nah, pada tanggal 15 dia membeli lagi sebanyak 6.000 dengan harga satuan 4,40. Untuk perpetual method ini balance sebelumnya itu harus dimasukkan kembali ke pembelian sesudahnya. Jadi tadi yang 2.000 ini tetap dimasukin, lalu ditambah 6.000 dengan harga satuan 4,40. Jadi balance-nya sekarang 34.400. Lalu pada tanggal 19 Maret dia menjual sebanyak 2.000 dengan harga satuan 4 euro. Maka tadi kan di balance ada totalnya 6.000 nih. 6.000-nya ini dikurangi sama yang dijual 2.000, jadi sisa 4.000. Maka ditulisnya di balance 4.000 dengan harga satuan 4,40. Jadi balance-nya sekarang itu 17,6. Lalu pada bulan Maret dia membeli lagi sebanyak 2.000 dengan harga satuan 4,75. Nah, ini dimasukin lagi ke balance kayak yang tadi. Untuk barang yang tersedia itu dimasukin lagi jadi 4.000 dengan harga satuan 4,40. Lalu ditambah dengan 2.000 dengan harga satuan 4,75. Nah, untuk harga satuan ini akan berubah jika dia melakukan pembelian. Jadi untuk penjualannya itu dia mengikuti harga satuan pembelian sebelumnya. Lanjut ke dalam ringkasan metode penilaian persediaan. Perbandingan mengasumsikan prosedur inventaris
berkala dan data terpilih berikut. Jadi ini datanya sudah dirangkum. Di sini ada beginning cash balance dengan jumlah 7.000 euro, beginning retained earnings itu 10.000 euro, lalu beginning inventory-nya itu ada 4.000 units dengan harga persatuan 3 euro, maka hasil totalnya beginning inventory itu ada 12.000 euro, lalu ada purchase sebanyak 6.000 unit dengan harga satuan 4 euro, dengan total 24.000 euro. Lalu ada sales atau penjualan, ini sebanyak 5.000 unit dengan harga satuan 12 euro, maka total sales-nya itu 60.000 dan operating expense-nya itu 10.000, lalu income tax rate-nya itu 40%. Masuk ke dalam ringkasan metode penilaian persediaan. Di sini ada perbandingan antara average cost dan FIFO. Tadi kan sudah dicari masing-masing antara average cost dan FIFO. Nah, perbandingan ini untuk menemukan apa saja yang perbedaan yang dapat kita ketahui jika menggunakan masing-masing cara. Pada average cost ini untuk sales-nya itu 60.000. Untuk CO gas-nya 18.000. Nah, 18.000 ini dapat dari mana sih? Jadi 18.000 ini didapat dari di sini ada 4.000 dengan harga tadi ini tuh 4.000 ini beginning inventory. Terus ditambah sama purchase-nya. Maka 12.000 ditambah 24.000, maka totalnya 36.000. Nah, 36.000 ini dibagi 10.000. Nah, 10.000 ini merupakan jumlah dari barang yang tersedia. Jadi 4.000 tambah 6.000, maka didapatkan 10.000. Maka 36.000 dibagi 10.000 yaitu 3,60. Nah, 3,60 ini dikali 5.000. 5.000-nya kan 5.000 ini kan dia tadi penjualannya, maka untuk CO gas-nya pada average cost itu 18.000. Lalu gross profit-nya 42.000, dia lebih rendah daripada FIFO. Operating expense-nya sama 10.000, income before tax-nya 32.000. Lalu income tax 40%-nya 12,800, net income-nya maka 19.200. Untuk FIFO sendiri, sales-nya masih sama seperti average cost, tapi CO gas-nya berbeda. Nah, untuk FIFO ini, mencari CO gas-nya itu 4.000 dengan harga beginning inventory-nya nih tadi 4.000, lalu ditambah dengan sisa tadi barang yang ada. Jadi yang barang yang ada sudah dikurangi dengan barang yang jual, maka disisakan 1.000. Maka total COGS itu 16.000. COGS FIFO lebih kecil daripada average, maka menghasilkan gross profit yang lebih tinggi. Dengan operating expense-nya masih sama 10.000, maka didapatkan income before tax-nya 34.000. Lalu ada income tax-nya 13,600, maka net income-nya itu untuk FIFO 20.400. Nah, ini untuk masih perbandingan antara average cost sama FIFO. Ketika harga naik, biaya rata-rata menghasilkan saldo kas yang lebih tinggi di akhir tahun karena pajak lebih rendah. Jadi untuk inventory FIFO di sini lebih besar daripada average cost. Maka karena inventory FIFO yang besar menghasilkan gross profit pun yang tinggi sebesar 44.000, sedangkan gross profit average cost hanya 42.000. Lalu karena gross profit yang tinggi ini, maka untuk pajak pada FIFO ini juga lebih besar yang dia bayarkan dibanding average cost yang hanya 12.800. Maka didapatkan net income ini untuk average cost 19.200 dan FIFO 20.400, maka net income setelah pajak ini masih tinggian FIFO sebesar 24.400. Masuk ke dalam retained earning average cost lebih rendah daripada FIFO. Lalu namun pada cash di sini average cost itu lebih banyak sebesar 20.200, sedangkan FIFO hanya 19.400. Nah, cash ini didapatkan dari
Untuk average cost, beginning balance ditambah sales, ditambah purchase, ditambah operating expense, dan dikurang. Jadi beginning balance-nya 7.000 ditambah 60.000 dikurang 24.000 dikurang 10.000 dan dikurang 12.800, maka menghasilkan 20.200. Lalu untuk Vivo-nya itu balance awalnya 7.000 ditambah sales-nya 60.000 dikurang purchase-nya 24.000 dikurang operating expense-nya 10.000 dan pajaknya dikurang pajaknya 13.600. Ini merupakan pengaruh kesalahan persediaan. Ending inventory mistake. Pada statement of financial position inventory ini berada di bawah understate, jadi di bawah harga gitu, lebih rendah. Maka karena inventory ini rendah, jadinya COGS-nya tinggi, jadi melebihi di income statement-nya. Lalu karena COGS-nya tinggi, net income-nya jadi lebih rendah. Nah, juga ini berpengaruh pada return earning, work capital, dan current ratio. Return earning dia juga di bawah understate, working capital juga understate, current ratio understate. Current ratio ini understate karena current asetnya pun rendah. Jadi current ratio-nya juga ikut rendah. Pengaruh kesalahan pada laba bersih dalam 1 tahun akan diimbangi di tahun berikutnya. Namun, laporan laba rugi akan salah saji untuk kedua tahun tersebut. Nah, ini ada contoh soal untuk menyelesaikan permasalahan persediaan tadi. Diilustrasikan, Yechen Ltd mengecilkan persediaan akhir sebesar $10.000 pada tahun 2019. Semua item lainnya dinyatakan dengan benar. Nah, ini kesalahannya itu karena yang ini nih, karena di tahun 2020 beginning inventory-nya tuh lebih tinggi daripada di tahun 2019. Maka karena beginning inventory-nya tinggi, maka COGS-nya pun jadi tinggi. COGS-nya tinggi, jadi menghasilkan gross profit yang rendah, sehingga mendapatkan net income yang lebih rendah. Seharusnya kan kalau semakin tahun itu net income seharusnya semakin naik. Maka karena ada kesalahan di sini, dibenarkanlah akunnya. Untuk ending inventory-nya itu diturunkan 10.000, maka menjadi ending inventory-nya 20.000 di tahun 2019. Untuk di tahun 2019 net income-nya di sini 10.000. Ending inventory dimasukkan ke dalam beginning inventory di tahun 2020. Jadinya COGS-nya tahun 2020 tidak tinggi karena beginning inventory-nya pun rendah, maka menghasilkan net income yang juga lebih tinggi daripada tahun setelahnya. Jadi ini merupakan akun yang benar, di mana 2019 itu net income-nya 10.000 dan 2020 net income-nya 20.000. Maka semakin tahun itu seharusnya semakin naik, bukan semakin turun. Nah, berdasarkan kasus yang tadi, ini ada purchases and inventory misstated. Jadi di sini inventory itu masih di bawah nilai. Jadi understate. Terus return earning-nya tidak terpengaruh, account payable-nya understate, working capital-nya tidak terpengaruh, current ratio-nya malah di atas, nilainya malah overstate. Lalu purchase-nya itu understate, terus COGS-nya tidak terpengaruh, net income-nya tidak terpengaruh, dan ending inventory ini berada di bawah nilainya atau understate. Pernyataan yang terlalu rendah tersebut tidak mempengaruhi harga pokok penjualan dan laba bersih karena kesalahan saling mengimbangi. Masuk ke dalam appendix 8A, di sini ada LIFO, cost flow assumption.
Berdasarkan IFRS, LIFO tidak diizinkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Meskipun demikian, LIFO diizinkan untuk tujuan pelaporan keuangan di Amerika Serikat. Diizinkan untuk tujuan perpajakan di beberapa negara, dan penggunaannya dapat menghasilkan penghematan pajak yang signifikan. Dalam lampiran ini, kami memberikan pembahasan yang diperluas tentang prosedur inventaris LIFO. Nah, LIFO reserve cadangan. Beberapa perusahaan menggunakan LIFO untuk pajak dan pelaporan keuangan eksternal. FIFO, average cost or standard cost system untuk tujuan pelaporan internal. Alasannya digunakan LIFO ini untuk keputusan harga, menjaga pencatatan lebih mudah, pengaturan pembagian keuntungan dan bonus, dan untuk sementara waktu LIFO ini masih merepotkan. Nah, ini untuk throwback ke transaksi yang tadi, ingatlah bahwa Colmart INC ini memiliki transaksi berikut di bulan pertama operasinya. Nah, di mana tanggal 2 Maret dia membeli sebanyak 2.000 dengan harga satuan 4.000, maka di balance-nya ada 2.000 unit. Lalu tanggal 15 Maret dia membeli lagi 6.000 unit, maka balance-nya sekarang ada 8.000, dari 2.000 ditambah 6.000. Namun pada tanggal 19 Maret Colmart ini menjual 4.000 unit, maka balance-nya sekarang sisa 4.000 unit. Pada tanggal 30 Maret lagi, dia membeli lagi nih 2.000 unit, maka sekarang balance-nya untuk total unitnya ada 6.000. Pada last in first out atau LIFO ini ada periodic method. Ini tuh untuk periodic method ini pada tanggal 2 Maret sebanyak 2.000 unit dengan harga satuan, maka total cost-nya 8.000. Lalu pada tanggal 15 Maret ada 4.000 unit dengan harga satuan 4,40, maka hasilnya 17.600. Jadi total untuk ending inventory-nya itu sebanyak 6.000 unit dengan total cost 25.600. Maka goods available for sale-nya itu 43.900, deduct ending inventory-nya 25.600. Maka didapatkan COGS untuk periodic method ini 18.300. Biaya jumlah total yang terjual atau dikeluarkan selama bulan tersebut berasal dari pembelian terbaru. Nah, ini untuk perpetual metodenya. Tentunya ini berbeda dengan cara FIFO untuk LIFO ini. Hasil LIFO dalam persediaan akhir dan jumlah harga pokok penjualan yang berbeda dari jumlah yang dihitung dengan metode periodik. Jadi udah pasti hasilnya itu perpetual periodik itu berbeda. Pada tanggal 2 Maret dia membeli sebanyak 2.000, maka ditulis di balance sebanyak 2.000 dengan harga satuan 4, maka balance-nya sekarang 8.000 euro. Lalu pada tanggal 15 Maret dia beli lagi sebanyak 6.000 dengan harga satuan 4,40, maka masukkan lagi ke dalam balance seperti perpetual yang tadi itu. Jadi balance sebelumnya harus ditulis kembali, maka sekarang total balance-nya ada 34.400 euro. Lalu pada tanggal 19 Maret dia menjual sebanyak 4.000 dengan harga satuan 4,40, maka di balance ditulisnya 2.000 dengan harga satuan 4 dan 2.000 dengan harga satuan 4,40. Kenapa yang berkurang malah yang 6.000 ini? Karena dia kan harga satuannya 4,40, maka mengikuti balance tadi persediaan yang ada dengan harga 4,40, maka sekarang yang dengan persediaan yang harganya 4,40 sisa 2.000, maka balance-nya sekarang 16.800. Lalu pada tanggal 30 Maret dia membeli lagi sebanyak 2.000 unit dengan harga 4,75. Nah, dimasukkan lagi, sekarang balance-nya jadinya 26.300. Ringkasan metode penilaian persediaan. Perbandingan
mengasumsikan prosedur inventaris berkala dan data terpilih berikut. Ini masih sama kayak yang tadi, beginning cash balance-nya 7.000, beginning return earning-nya 10.000, lalu beginning inventory masih sama, tadi ada 4.000 unit dengan harga satuan 3 euro, jadinya 12.000, per cash-nya 24.000, sales-nya 60.000. Lalu operating expense-nya 10.000, income tax rate-nya 40%. Nah, ini untuk perbandingan average cost FIFO dan LIFO. Tadi kan kita udah melihat perbandingan average cost FIFO dan average cost dengan FIFO, di mana berbedanya itu di COGS-nya. Nah, sekarang kita lihat untuk perbandingan COGS di LIFO. Di LIFO didapatkan COGS sebanyak 20.000. Nah, 20.000 ini didapatkan dari sisa barang yang dijual. Jadi 5.000, sisa 5.000 dengan harga satuan 4, maka COGS-nya itu 20.000. Nah, untuk gross profit-nya pada LIFO itu ada 40.000, lalu operating expense sama seperti FIFO dan average cost itu 10.000. Income before tax-nya LIFO itu 30.000, income tax-nya 40% dari LIFO itu 12.000, maka net income-nya 18.000. Nah, bisa dilihat di sini dari metode-metode yang sudah kita kerjakan, yang mendapatkan net income lebih besar yaitu menggunakan metode FIFO. Perhatikan bahwa laba kotor dan laba bersih terendah di bawah LIFO, tertinggi di bawah FIFO, dan di tengah bawah biaya rata-rata. Nah, ini untuk perbandingan lebih merincinya lagi. Jadi untuk inventory-nya LIFO itu 16.000 didapatkan dari 4.000 dikali 3 dan 1.000 dikali 4. Lalu gross profit-nya LIFO itu 40.000, untuk pajaknya 12.000, terus pendapatan setelah pajak 18.000. Untuk RE-nya dia 28.000 dan cash-nya itu 21.000. Nah, 21.000 ini didapatkan dari beginning balance-nya tadi 7.000 ditambah sales 60.000 dikurangi per case 24.000 dikurangi operating expense 10.000 dan dikurangi pajak 12.000. Jadi di sini untuk yang mendapatkan cash lebih besar itu average cost, LIFO. Untuk yang LIFO memiliki cash lebih besar dibanding semuanya. Dan FIFO ini paling terendah untuk cash-nya. Namun net income FIFO itu lebih tinggi. LIFO menghasilkan saldo kas tertinggi di akhir tahun karena pajak lebih rendah. Contoh ini mengasumsikan bahwa harga sedang naik. Hasil sebaliknya terjadi jika harga sedang menurun. Untuk dasar metode pemilihan persediaan, LIFO umumnya lebih disukai jika harga penjualan meningkat lebih cepat daripada biaya. Lalu yang kedua, jika perusahaan memiliki cukup konstan stok dasar. Lalu LIFO yang tidak disukai itu jika harga cenderung tertinggal dari biaya. Lalu yang kedua, jika identifikasi tradisional digunakan dan ketika unit biaya cenderung menurun saat produksi meningkat. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Setelah ini kami akan melanjutkan untuk pembahasan soal pada chapter 7. Kita lanjut ke soal. Braddock Inc. memiliki file mengikuti saldo akun piutang jangka panjang pada 31 Desember 2018. Not receivable from sale of division-nya itu 1,5,
Not receivable from officer itu 400.000. Terus transaksi selama 2019 dan informasi lain yang berkaitan dengan jangka panjang Bredok. Yang satu itu Wesel tagih sebesar 1.500.000 tertanggal 1 Mei 2018 dikenakan bunga 9% dan mewakili saldo imbalan yang diterima dari penjualan divisi elektronik Bredok The New Work Company. Pembayaran pokok sebesar 500.000 ditambah bunga yang sesuai jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2019, 2020 dan 2021. Pembayaran pokok dan bunga pertama dilakukan pada tanggal 1 Mei 2019. Pengumpulan angsur Wesel cukup terjamin. Nah, yang kedua itu Wesel tagih 400.000 tanggal 31 Desember 2018 dikenakan bunga sebesar 8% dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021. Wesel jatuh tempo dari Sinmei Presiden Bredok Inc. dan jaminan dengan 10.000 saham Bredok, saham biasa. Bunga dibayar setiap tahun pada tanggal 31 Desember dan semua pembayaran bunga dibayar pada saat jatuh tempo hingga 31 Desember 2019. Harga pasar kuotasian saham biasa Bredok sebesar $45 per saham pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, kalau yang ketiga itu pada 1 April 2019, Bredok menjual paten ke Pennsylvania Company ditukar dengan Wesel tanpa bunga senilai $100.000 yang jatuh tempo pada tanggal 1 April 2021. Tidak ada harga pertukaran yang ditetapkan untuk paten dan catatan itu tidak ada pasar yang siap. Suku bunga yang berlaku untuk Wesel jenis ini pada bulan April 1, 2019 adalah 12%. Nilai sekarang $1 untuk 2 periode pada 12% adalah 0,797. Gunakan faktor ini. Paten memiliki nilai tercatat $40.000 pada 1 Januari 2019 dan amortisasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 akan telah menjadi 8.000 koleksi Wesel tagih dari Pennsylvania untuk terjamin. Yang keempat itu pada tanggal 1 Juli 2019, Bredok menjual sebidang tanah kepada perusahaan Splinter untuk $200.000 berdasarkan kontrak penjualan cicilan. Splinter menghasilkan uang tunai $60.000 uang muka pada tanggal 1 2019 dan mentandatangani Wesel 4 tahun 11% untuk saldo $140.000. Pembayaran pokok dan bunga tahunan yang sama Wesel bayar sebesar $125.000 dibayar pada tanggal 1 Juli 2020 hingga 1 Juli 2023. Tanah bisa saja dijual dengan harga tunai $200.000. Itu biaya tanah untuk Bredok adalah $150.000. Keadaan seperti itu, koleksi angsuran pada Wesel cukup terjamin. Nah, instruksinya itu yang pertama itu siapkan bagian piutang jangka panjang dari Bredok laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2019. Yang kedua itu siapkan jadwal yang menunjukkan bagian kini dari piutang jangka panjang dan piutang bunga yang masih harus dibayar yang akan muncul dalam laporan Bredok posisi keuangan pada 31 Desember 2019. Yang ketiga itu siapkan jadwal yang menunjukkan pendapatan bunga dari jangka panjang piutang yang akan muncul laporan laba rugi Bredok tahun ini terakhir pada 31 Desember 2019. Ini merupakan jawaban untuk soal yang A tadi. Yang pertama di sini tadi berdasarkan soal yang nomor 1 didapatkan 9% not receivable from sale of division due in annual installments sebesar $500 to Mei 1 2021 less current installment didapatkan 500.000. 500.000 ini didapatkan dari
1.500.000 dikurangi 500, maka didapatkan 1 juta. Nah, 1 juta ini dikurangi lagi 500.000, maka sekarang untuk 9% receivable from sale of division ini sebesar 500.000. Selanjutnya masuk ke yang transaksi nomor 2. 8% not receivable from official due December 31, 2021 collateralized by 10,000 shares of Bread Dog Inc. Common stock with a fair value of $450,000. Nah, ini didapatkan $400,000. Lalu yang untuk transaksi yang ketiga, di sini ada zero interest bearing note from sale of patent, net of 12% imputed interest due April 1, 2021. Nah, ini didapatkan $86,873. Angka ini didapatkan dari 100.000 dikurangi 100.000 dalam kurung, dikurangi lagi dalam kurung 100.000 dikali 0,797, maka didapat sama dengan hasilnya itu 79.700, lalu ditambah lagi dengan 79.700 dikali 12% dan dikali 9/12, maka didapatkan $86,873. Yang selanjutnya, transaksi yang keempat, ada installment contract receivable due in annual installments of $45 for $45,125 to July 1, 2023. Didapatkan 110.275. Nah, angka ini didapatkan dari 200.000 dikurangi 60.000, maka menghasilkan 140.000. Nah, 140.000 ini dikurangi dengan 45.125 dikurangi lagi 140.000 dikali 11%, maka didapatkan tadi $110,275. Maka total long term receivable-nya itu $1.097.148. Kemudian yang untuk bagian B-nya, Bread Dog Inc. partial statement of financial position-nya, current portion of long-term receivable-nya itu ada not receivable from sale of division-nya 500.000, installment contract receivable-nya 29.725.000, itu didapat dari 45.125 dikurangi 140.000 dikali 11%, kemudian didapat total current portion of long-term receivable-nya $529.725. Kemudian accrued interest receivable-nya ada not receivable from sale of division-nya 60.000 didapat dari 1 juta dikali 9% dikali 8/12. Kemudian installment contract receivable-nya 7.700 didapat dari 140.000 dikali 11% dikali 1/2. Kemudian didapat total accrued interest receivable-nya 67.700. Untuk yang C-nya dicari Bread Dog ini interest revenue of loan from long-term receivable-nya for the year ended December 31, 2019. Interest income-nya ada not receivable from sale of division-nya 105.000, itu didapat dari 1.500.000 dikali 9% dikali 4/12 didapat 45.000, kemudian 1 juta dikali 9% dikali 8/12 didapat 60.000, kemudian ditambah menjadi 105.000. Kemudian not receivable from sale of patent-nya 7.173 didapat dari 79.700 dikali 12% dikali 9/12. Kemudian not receivable from officer-nya 32.000 didapat dari 400.000 dikali 8%. Installment contract receivable from sale of land-nya 7.700 didapat dari 140.000 dikali 11% dikali 1/2. Kemudian didapat total interest income for year ended
12/31/19 itu totalnya 151.873. Soalnya untuk yang exercise 74.14 pada bulan Desember 31, 2019, Harliko melakukan layanan konsultasi lingkungan untuk Cascade. Cascade kekurangan uang dan Harliko disetujui untuk menerima 300.000 wesel bayar tanpa bunga jatuh tempo 31 Desember 2021 sebagai pembayaran penuh. Jeram merupakan resiko kredit dan biasanya meminjam dana dengan suku bunga 10%. Cepat jauh lebih layak kredit dan memiliki berbagai jalur kredit sebesar 6%. Instruksinya yang pertama, siapkan jurnal untuk mencatat transaksi 31 Desember 2019 untuk Harliko. Yang kedua, dengan asumsi akhir tahun fiskal Harliko adalah 31 Desember, siapkan jurnal entry-nya. Kemudian dengan asumsi akhir tahun fiskal Harliko adalah 31 Desember, siapkan jurnal entry-nya. Kemudian jawabannya di sini yang pertama note receivable 300.000 pada diskon on note receivable 52.065, kemudian service revenue-nya 247.935 didapat dari 300.000 due in 2 years at 10%. Kemudian yang B-nya diskon on note receivable-nya 24.794 pada interest revenue-nya 24.794. Kemudian yang C-nya diskon on note receivable-nya 27.271 pada interest revenue 27.271. Kemudian cash pada note receivable-nya 300.000. Selanjutnya masuk ke dalam soal exercise 7.24. Di sini rekonsiliasi bank dan entry penyesuaian. Kipling PLC menyimpan semua penerimaan dan melakukan semua pembayaran dengan cek. Informasi berikut tersedia dari catatan kas. Ini bank rekonsiliasi pada tanggal 30 Juni dengan balance per banknya itu ada 7.000 ditambah deposit in transit ada 1.540. Lalu ada deduct outstanding check ada 2.000, maka balance per books-nya untuk bank rekonsiliasi 30 Juni ini sebesar 6.540. Nah, ini hasil dari bulan Juli. Balance pada tanggal 31 Juli untuk per banknya ini ada 8.650, untuk per books-nya ada 9.250. Lalu untuk deposit bulan Juli per banknya 4.500, per books-nya ada 5.810. Untuk not collected Juli ini termasuk not included in Juli deposit. Jadi tidak termasuk not collected ini tidak termasuk deposit bulan Juli. Sebesar di per bank ini hanya di per bank sebesar 1.500. Lalu Juli bank service charge ini sebesar 15. Nah, untuk Juli NSF check from a customer returned by the bank recorded by bank as charge sebesar 335. Untuk instruksinya, siapkan rekonsiliasi bank mulai dari saldo per bank dan saldo per buku untuk memperbaiki saldo kas. Yang B, persiapkan ayat jurnal umum untuk mengoreksi akun kas. Maka untuk jawaban dari soal tersebut, ini jawaban yang A untuk Kipling PLC, bank rekonsiliasi pada tanggal 30 Juli. Untuk balance as per banknya ada 8.650, lalu ditambah deposit in transit sebesar 2.850. Nah, ini didapatkan dari 1.550 ditambah 5.810 dikurangi
dikurangi 4.500. Lalu dikurangi outstanding check sebesar 1.100. Didapatkan dari 2.000 ditambah 3.100 dikurangi 4.000. Maka adjusted balance-nya untuk per bank ini sebesar 10.400. Masuk ke dalam balance per book, di sini ada 9.250 ditambah not collected tadi 1.500 dikurangi bank service charge sebesar 15, ditambah lagi NSV check sebesar 335. Maka untuk balance pada balance per book ini sebesar 10.400. Jadi sama ya balance-nya antara per bank dengan per book. Nah, untuk menjawab soal yang B, ini perbaikan arus kasnya, Kipling PLC General Journal, cash pada not collected sebesar 1.500, cashnya di debit 1.500, not collected di kredit 1.500. Lalu ada bank service charge pada cash, bank service charge pada debit 15, dan cash pada kredit 15. Lalu ada account receivable pada bank service charge. Ini pada debit 335 dan pada kredit 335. Terus kita lanjut ke exercise 7.6. Itu dengan soal recording sales transaction present below in information from Lopez Computer. Pada Juli 1, dia menjual 30.000 of computer to Smallwood Company. Dia menjual ke Smallwood Company with terms 3/15 and 60. Lopez use the gross method to record cash discount. Nah, pada tanggal 10 itu Lopez itu receive payment from Smallwood for the full amount owed from the July transaction. Nah, kalau tanggal 17 itu sold 250.000 in computer and peripherals to the Hernandez store with terms of 2/10 and 30. Ada tanggal 30 itu the Hernandez store paid Lopez for in purchase in 17 Juli. Instruksinya itu prepare the necessary journal entries for Lopez Computer. Nah, ini untuk jawabannya. Jadi pada tanggal 1 Juli itu dicatat dengan account receivable 30.000 dan sales 30.000. Terus pada tanggal 10 Juli itu dicatat dengan cash 29.100 dan sales diskon itu 900. Jadi ada diskonnya seperti yang tadi soalnya, dan dicatat account receivable itu 30.000. Nah, kalau misal tanggal 17 itu account receivable itu 250.000 dan dicatat dengan lagi sales itu 250.000. Nah, pada tanggal Juli 30 itu dicatat cash 250.000 dan account receivable itu 250.000. Nah, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.